Saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang untuk menemani saya. Kami akan ngobrol-ngobrol. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda dan dengan itu kebutuhan mereka akan personal branding juga beda. Tapi yang pasti di sesi saat ini kita akan ngobrolin soal kebutuhan untuk melakukan personal branding secara offline. Kenalan dulu satu persatu. Namanya siapa Anda? Nama saya Danu. Danu? Danu. Danu apa Daru? Danu. Oh Danu. Usia berapa Danu? 26. 26. Prediksi saya 4 tahun lagi kebotakan akan menjelang pada diri Anda. Saya rambutnya seperti itu juga saya lihat-lihat. Danu kesehariannya apa? Kerja, usaha? Saya usaha sih. Usaha? Mas Panji. Di bidang apa kalau boleh tahu? Saya ada usaha otomotif, jual beli mobil. Saya juga ada produk sendiri sambal sih. Oh bikin sambal? Iya. Memproduksi atau mendistribusi? Memproduksi. Memproduksi. Oke. Nanti kita akan lanjutin. Namanya siapa? Firdaus bang. Firdaus. Firdaus ya. Firdaus apa Firdaus nih? Firdaus. Oh Firdaus. Ya kan nggak apa-apa juga kalau mau Firdaus Iya, kan. nggak apa-apa. Bebas orang mah. Firdaus. Ya. Oke. Orang Sunda kamu? Orang Sunda. Betul Orang sekali iya. Karena Firdausnya tuh khas banget. Khas banget Sunda. ya. Iya. Anda usia berapa? Sama 26 tahun. 26 tahun. Apa usahanya atau kerjanya atau aktivitasnya Basically ngapain? aktivitas sebagai karyawan digital marketing. Oh karyawan digital marketing? Ya. Oke. Tapi punya side job sebagai tarot trader. Menarik sekali. Tarot trader. Tarot trader. Menarik sekali. Namanya siapa? Wildan. Wildan serius sekali kelihatannya. Anda apa sih bidangnya? Saya saya sebagai pegiat LSM, Komite Independen Sadar Pemilu yang geraknya di kepemiluan sama politik. Ya, pantas serius banget ya. Iya, bajunya serius, sisirannya juga serius. Jadi NGO kurang lebihnya? Iya. Oke. Sering bersinggungan dengan stakeholder dalam hal ini masyarakat, terus pemangku kepentingan, pemegang peraturan, gitu-gitu ya? Kita sering banyak berinteraksi sama masyarakat sama penyelenggara juga. Oke, terima kasih Wildan. Namanya siapa? Aku Kelly. Kelly apa? Sekolah, kuliah, kerja? Kerja kebetulan. Oke, bidang pekerjaannya? Bidang pekerjaannya sebagai sales and marketing di salah satu kayak bisa dibilang perusahaan penginapan online lah jatuhnya. Wow, perusahaan penginapan online. Oke, online. Terus kamu sendiri jabatannya tadi sales and marketing? Sales marketing, divisi sales marketing. Oke, menarik sekali. Seperti yang Anda bisa ketahui ini latar belakangnya beda-beda. Mungkin pertama-tama saya pengen nanya, mungkin Wildan dulu ya. Wildan sendiri kalau dengar personal branding yang ada di benaknya apa? Sederhana aja, maksudnya yang pertama kali keluar personal branding itu gitu. Kalau personal branding biasanya bagaimana kita ini melakukan aktivitas, tapi orang lain tahu latar belakang kita, misalkan kegiatan kita apa. Itu sih sebenarnya yang saya tahu. Itu yang di kepala. Iya. Firdaus juga ngerasa sama atau ada yang beda? Mungkin lebih ke bagaimana caranya menjual diri kita sih. Itu yang saya tangkap sih. Danu sendiri? Kalau saya sih mengenalkan ke publik siapa diri kita sih. Kalau Kelly, ketika dengar personal branding, apa kira-kira yang ada di benaknya Kelly? Buat aku personal branding itu masalah tentang 3 hal sih. What you say, what you do, and what others say about you. Udah gitu. Udah mulai melakukan personal branding secara sadar atau nggak terlalu serius ngelakuinnya atau gimana sejauh ini? Sejauh ini baru mau dimulai secara sadar. Belakangan dulu-dulu cuman ya udah sejalannya aja. Sorry, udah berapa lama berarti di bidang karirnya? Bidang karir ini baru mulai 1 tahun. Oh setahun, Baru mulai. masih relatif baru berarti. Masih relatif baru. Kalau Wildan sendiri udah mulai merasakan pentingnya personal branding? Semenjak mulai berkegiatan di NGO ya, karena NGO kami juga masih baru, jadi butuh apa ya istilahnya perlu dikenal sama orang banyak. Sebelum di NGO, Wildan di mana? Masih mahasiswa sebelum. Pelajar? Iya, pelajar. Oke, jadi benar-benar ketika lulus dari kuliah langsung memulai NGO? Iya. Oke. Firdaus sendiri udah mulai ngelakuin? Karena kan rada beda sendiri ya, Anda kan tarot reader gitu kan. Udah mulai ngerasain kepentingan atau keperluan untuk melakukan personal branding? Untuk di tahun ini benar-benar sangat butuh ya. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya saya tidak melakukan personal branding. Dan dengan berjalannya waktu, banyak tarot reader lainnya yang bermunculan, baik itu dari sosial media atau secara event-event. Jadi saya merasa saya kurang mengenalkan diri saya sendiri nih ke luar. Oke. Dan ini juga rasanya orang yang bikin usaha sambal mungkin banyak juga di Indonesia. Apalagi sambal tuh Indonesia banget gitu kan. Dari ujung sampai ujung ada berbagai macam jenis sambal. Udah mulai kerasa juga kebutuhan personal branding.
Kalau saya sih untuk usaha jual beli otomotif ya Mas ya. Oh, lebih ke yang otomotifnya justru. Iya, 3 tahun yang lalu sih udah saya lakuin. Karena kalau dalam otomotif reputasi itu penting. Ya reputasi itu sendiri kalau kan banyak tuh kita bilang mobil jelek. Mobil jelek nih, terus kita bilangnya bagus. Itu kan menjatuhkan reputasi. Jadi branding kita jadinya Iya, jadinya kurang baik. orang lain melakukan yang salah, yang ke bawah adalah Anda gitu. Betul. Oh, betul. Oke, kita akan coba gunakan kesempatan ini untuk membuat teman-teman bertanya kepada saya. Kalau misalkan saya bisa bantu, ya saya bantu, saya jawab dengan apa yang saya tahu. Dan kita coba untuk persempit koridor diskusinya di personal branding yang dilakukan secara offline.